Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Cahaya Ramadhani dengan NIM 1013240007. Dan saya Yohanes Michael Putra Veterin Lokasi dengan NIM 1013240055. Dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan RBL Kimia Dasar 2 dengan topik Pembuatan pH indikator paper. Kami di sini dari kelompok 3. Potong kol ungu setengahnya, lalu dicuci bersih, kemudian dipotong hingga kecil-kecil. Potongan kol direbus dalam kurang lebih 150 ml air selama 10 hingga 15 menit hingga air berubah menjadi warna ungu pekat. Setelah perebusan selesai, larutan dibiarkan hingga dingin. Bunga telang sebanyak kurang lebih 5 kuntung bunga diseduh menggunakan air panas. Seduhan dibiarkan selama kurang lebih 10 menit hingga air berubah menjadi warna biru tua. Larutan hasil seduhan kemudian disaring dan disimpan dalam wadah terpisah. Kertas HVS dipotong menjadi strip berukuran kurang lebih 1 x 5 cm menggunakan gunting. Potongan-potongan kertas tersebut dicelupkan ke dalam ekstrak kol ungu dan bunga telang secara terpisah. Proses pencelupan dilakukan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit agar warna merata di seluruh permukaan kertas. Setelah dicelupkan dan didiamkan, kertas diletakkan di tempat yang teduh dan yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk dikeringkan. Proses pengeringan dilakukan hingga kertas benar-benar kering dan siap digunakan sebagai kertas indikator. Beberapa larutan uji disiapkan, yaitu larutan cuka, larutan baking soda, larutan air garam, dan larutan deterjen. Kertas indikator yang telah dikeringkan diambil dan disiapkan.
Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam berdua sertakan kisah kita bersama? Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan kata yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona. Wahai angin malam, bantu aku merebut alam. Meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Untuk hasil indikator paper call ungu, kita mulai dari larutan cuka yang berwarna merah keunguan menandakan bahwa larutan tersebut asam. Lalu larutan deterjen yang berwarna biru agak kehijauan menandakan bahwa larutan tersebut basa. Selanjutnya larutan garam yang berwarna biru menandakan bahwa larutan tersebut netral. Dan terakhir larutan baking soda yang berwarna hijau kebiruan menandakan bahwa larutan tersebut basa. Untuk hasil indikator paper bunga telang, kita mulai dari larutan cuka yang berwarna merah muda yang menandakan bahwa larutan tersebut asam. Lalu larutan deterjen yang berwarna biru menandakan bahwa larutan tersebut adalah basa. Selanjutnya larutan garam yang berwarna biru keunguan menandakan bahwa larutan tersebut netral. Dan terakhir larutan baking soda yang berwarna biru cerah menandakan bahwa larutan tersebut adalah basa. Pada percobaan ini kami melihat bahwa indikator alami dari kol ungu dan bunga telang memberikan perubahan warna yang cukup menarik saat diuji dengan berbagai larutan. Hasil ini menunjukkan bahwa antosianin yang ada dalam kedua bahan tersebut sangat responsif terhadap pH sebuah larutan. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kol ungu dan bunga telang terbukti mampu berfungsi sebagai indikator alami pH. Kedua bahan tersebut memberikan perubahan warna yang jelas terhadap larutan asam dan basa. Warna yang dihasilkan cukup mudah diamati dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keasaman atau kebasahan secara sederhana. Metode pembuatannya juga relatif mudah dan dapat dilakukan dengan alat-alat yang tersedia di rumah. Sekian dari video percobaan yang kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.